Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar matematika kelas 5, materi diameter dan keliling lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan konsep pi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan diameter dan keliling lingkaran. Sebelumnya, anak-anak ibu sudah belajar tentang pengertian lingkaran beserta unsur-unsurnya seperti jari-jari dan diameter. Tetapi tidak ada salahnya sebelum kita masuk ke materi diameter dan keliling lingkaran beserta hubungannya, kita ulas kembali mengenai pengertian lingkaran beserta unsur-unsurnya. Ada beberapa pengertian lingkaran. Yang pertama yaitu lingkaran adalah bidang datar yang memiliki titik pusat, diameter, jari-jari, dan busur. Dan ada pula pengertian lingkaran yaitu titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jari-jari dan diameter lingkaran. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat. Dan diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Nah, dari pengertian tadi bisa kita dapat hubungan antara jari-jari dengan diameter, di mana R sama dengan setengah D, atau jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter. Lalu berarti diameter itu adalah 2 kali jari-jari, atau bisa kita tuliskan dengan persamaan matematis D sama dengan 2R. Di sini kita akan coba untuk membuktikan pengertian lingkaran, yaitu titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini ibu akan menggunakan kabel dengan panjang 7 cm. Sekarang kita akan menggambar titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Nah, di mana titik tertentunya itu adalah titik pusat. Ini sebagai titik pusat. Lalu kita akan gambar titik-titiknya dengan jarak yang sama. Nah, di sini kabel ini sebagai jaraknya, jarak antara titik-titik dengan titik pusat. Nah, lalu kita geser sedikit. Nah, kita buat lagi titik yang lain, ya. Nah, kita buat lagi. Usahakan jaraknya tetap sama, ya. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, kita gambar terus titik-titiknya tetap dengan jarak yang sama terhadap titik pusat. Nah, setelah itu akan terlihat memang bahwa titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu itu akan membentuk yang namanya lingkaran. Melihat hubungan antara diameter dengan keliling lingkaran, pertama kita akan gambar dulu sebuah lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm. Nah,
Nah, di sini Ibu menggunakan kabel yang berukuran 3,5 cm untuk membentuk sebuah lingkaran. Nah, lalu lingkaran yang berjari-jari 3,5 cm ini akan kita ukur berapa besar kelilingnya dengan bantuan kabel ya, yang kita tempelkan pada keliling lingkaran. Nah, kita tempelkan dengan bantuan selasi ban biar dia tidak lari dari lingkarannya. Nah, setelah selesai ditempel, lalu kita gunting. Kita gunting kabelnya. Nah, setelah tertempel semua seperti ini, ya, kita lepas kabelnya. Kita lepas kabelnya dan akan kita ukur. Akan kita ukur berapa panjang kabelnya. Nah, kita ukur panjang kabelnya, di mana nanti panjang kabel ini akan sama dengan keliling dari lingkaran. Nah, kita ukur panjangnya, didapat besar dari panjang kabelnya itu sama dengan 22 cm. Nah, maka untuk lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm didapat besar kelilingnya sama dengan 22 cm. Nah, dengan cara yang sama kita akan mencari berapa besar keliling untuk lingkaran yang jari-jarinya 7 cm. Nah, ini kita sudah masuk pada lingkaran yang kedua ya. Kita ambil jari-jarinya 7 cm. Nah, ini kita tempelkan kabelnya dengan bantuan selasi ban ya, supaya dia menempel pada lingkaran. Nah, setelah tertempel merata seperti ini, kita akan tandai pada kabelnya untuk nanti kita gunting. Kita gunting sesuai dengan ukuran lingkarannya. Nah, setelah tertempel merata seperti ini, lalu seperti lingkaran yang pertama tadi, kita akan lepas kabelnya. Nah, kita lepas kabelnya, lalu kita ukur berapa panjang kabelnya. Kita ukur dengan menggunakan mistar. Nah, kita tempel pakai selasi ban supaya tidak bergeser. Nah, lalu kita tandai pada panjang 30 cm. 30 cm. Nah, lalu kita lepas. Nah, lalu kita akan ukur sisanya berapa panjangnya. Kita ukur panjang dari sisa kabelnya ya, itu sepanjang lebih kurang 14 cm. Nah, maka kita tambahkan 30 tambah 14, jadi kelilingnya sama dengan 44 cm. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah mencari keliling lingkaran dengan menggunakan alat. Nah, didapatkan dari lingkaran yang pertama dengan jari-jari 3,5 cm. Lalu berapa diameternya kalau 3,5 cm?
Iya, benar. Diameternya 7 cm karena diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, didapat kelilingnya dari yang sudah kita cari tadi, yaitu 22 cm. Nah, lalu perbandingan antara keliling dengan diameter, didapat perbandingannya 22/7. Nah, lalu untuk lingkaran yang kedua yang sudah kita cari tadi dengan jari-jari 7 cm, nah berarti dia akan memiliki diameter dengan besar 14 cm. Nah, kelilingnya yang sudah kita cari tadi dapatlah besarnya 44 cm. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara keliling dengan diameter, yaitu 44/14. Nah, dengan cara yang sama, anak-anak ibu silakan dicoba untuk mencari keliling lingkaran. Nah, di sini kita buat lingkaran dengan berjari-jari 10,5 cm. Dan untuk yang lingkaran yang keempat dengan jari-jari 14 cm. Nah, silakan coba dicari berapa keliling lingkarannya dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, bisa di-pause dulu videonya ya. Nah, anak-anak ibu, lalu kita akan kumpulkan data hasil yang sudah kita buat tadi ke dalam tabel seperti berikut ini. Sini ya, bisa kita lihat lingkaran yang pertama dengan diameter 7 cm ya, 7 cm, jari-jarinya tadi 3,5 cm. Didapat besar kelilingnya 22 cm. Nah, kalau kita buat perbandingannya, perbandingan keliling dengan diameter ya, itu didapat 22/7. Nah, begitu juga untuk lingkaran yang kedua ya, dengan jari-jari tadi 7 cm, berarti diameternya 14 cm. Nah, dari yang kita cari tadi sudah dapat kelilingnya 44 cm. Jadi perbandingannya 44/14. Nah, kalau pecahan ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, 44 bagi 2 ya, sama dengan 22. 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, didapat hasil perbandingannya 22/7. Nah, itu juga untuk lingkaran ketiga tadi dengan jari-jari 10,5 cm ya, lalu diameternya 21 cm, didapat kelilingnya 66 cm. Nah, jadi perbandingan keliling dengan diameternya yaitu 66/21. Ini juga kita sederhanakan, dapatnya 22/7. Untuk lingkaran yang keempat dengan jari-jari 14 cm ya, berarti diameternya 28 cm. Nah, juga sudah kita praktekkan tadi mencari besar kelilingnya ya, didapat lebih kurang 88 cm. Nah, lalu perbandingannya 88/28. Ini juga kalau kita sederhanakan akan dapat pecahan paling sederhananya itu 22/7. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa baik itu lingkaran 1, 2, 3, dan 4 menghasilkan perbandingan keliling dengan diameter itu besarnya sama. Ya, perbandingan keliling dan diameternya hasilnya 22/7. Yaitu kalau kita bagikan dapatlah dia dalam pecahan desimal yaitu 3,14. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasil perbandingannya itu sama, yaitu 3,14.
Dari tabel hasil percobaan kita tadi, bisa kita dapatkan bahwa perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya itu akan selalu tetap, yaitu sama dengan 22/7. Nah, kalau kita bagikan tadi 22/7 didapat hasilnya sama dengan 3,14. Nah, nilai 22/7 dan 3, atau sama dengan 3,14 itulah yang kita sebut dengan pi. Nah, nilai pi tadilah yang akan membantu kita untuk mencari besar keliling lingkaran jika diketahui diameter, dan begitu pula sebaliknya untuk mencari besar diameter jika diketahui keliling lingkaran. Nah, dari hubungan antara keliling, diameter, dan pi. Nah, jadi kita dapat bahwa perbandingan antara keliling dengan diameter itu sama dengan pi. Sehingga jika kita ingin mencari besar keliling, jika diketahui diameternya, maka K sama dengan pi kali D. Nah, begitu pula jika kita ingin mencari diameter, jika diketahui kelilingnya, maka D sama dengan K per pi. Nah, anak-anak ibu, kita masuk ke contoh soal. Sebuah roda sepeda memiliki ukuran jari-jari 28 cm. Nah, berapakah keliling dari roda sepeda tersebut? Kita jawab. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa nilai jari-jari R sama dengan 28 cm. Nah, dari situ didapat nilai diameter sama dengan 2 kali jari-jari, yaitu sama dengan 2 kali 28 cm, sama dengan 56 cm. Nah, di sini nilai pi yang kita gunakan yaitu 22/7 karena diameternya dalam kelipatan 7. Jika bukan dalam kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi yang 3,14. Nah, lalu ditanya berapakah keliling dari roda sepeda tersebut. Kita selesaikan dengan persamaan K sama dengan pi kali D. Kita masukkan nilainya. K sama dengan 22/7 dikali 56 cm. Maka didapatlah besar keliling dari roda sepeda tersebut yaitu 176 cm. Baik anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, silakan nanti dikerjakan latihan soalnya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.